Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas tema seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang. Banyak di antara kita yang masih bingung atau salah dalam memahami dan mempraktekannya. Nah, seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah baik, Mila sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir untuk berbagi ilmu bersama kami pagi hari ini. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, saya ingatkan sekali lagi untuk terus bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Kiai Faiz melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik, bahasan pertama Pak Kiai terkait karomah Pak Kiai. Kita sering mendengar ya, oh si fulana memiliki kelebihan karomah. Iya. Kadang-kadang kita masih, sejujurnya saya pun masih bingung. Iya. Sependek yang saya tahu karomah itu mungkin keistimewaan. Iya. Tapi bagaimana kemudian elaborasinya mungkin Pak Kiai nanti bisa Iya. menjelaskan. Karomah itu sebenarnya seperti apa dan apa bedanya dengan mukjizat? Iya. Apa tahu Pak Kiai? Karomah itu kata guru saya, itu bisa berakar dari asal kata yang menunjukkan kepada penghormatan dan penghargaan. Bisa juga dari al-karom, namanya kedermawanan. Kedermawanan. Jadi karomah itu Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh sebagai penghormatan. Kalau kata orang sekarang, apresiasi dari Allah atas kesolehannya, atas kebaikannya, dan juga menunjukkan betapa dermawannya Allah bisa memberikan sesuatu yang khariqun lil adah, di luar kebiasaan. Karomah ini sebetulnya itu disebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran. Misalnya nih, karena yang host saya perempuan, Mila, misalnya Bunda Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Itu ketika mesantren di Yerusalem, di Baitul Maqdis itu kan Nabi Zakaria itu kaget. Kullama dakhala alaiha Zakaria itu wajada indaha rizqa. Jadi Maryam itu waktu itu kan disuruh belajar. Tradisi dari Yahudi itu belajar kepada para pendeta yang ada di Yerusalem, di Al-Quds hari ini Masjidil Aqsa itu. Nah, di sana anak kecil ini kalau waktunya makan, tidak datang ke tempat makan, tapi pulang ke kamarnya. Maka kemudian dilaporkan bahwa Maryam kecil ini tidak pernah makan selama ada di Baitul Maqdis. Nabi Zakaria sebagai pamannya yang diutus, yang dijadikan oleh Allah sebagai wali dan pelindungnya, itu satu ketika kaget. Karena mendengarkan laporan tidak pernah makan. Maka ketika jam makan, dia ingin membuktikan betul Maryam kecil ini tidak antri bersama yang lain untuk makan. Maka dia datangi ke kamarnya. Begitu dia datangi ke kamarnya, kaget sekali. Karena Nabi Zakaria itu melihat buah-buahan yang dijadikan makan siang oleh Maryam, perempuan suci ini, itu ada bukan pada musimnya. Ya, kita jangan lihat hari ini semua buah ada. Dulu waktu saya masih kecil, nunggu buah tertentu tuh ada musimnya. Maka kemudian Nabi Zakaria kaget. Kok ini ada buah ini fi ghairi mausimihi, bukan pada musimnya. Maka dia bertanya dengan kekagumannya, kok bisa ada buah ini? Anna laki hadza ya Maryam, dari mana kamu punya ini semua? Jawabannya ringan, huwa min indillah. Setiap saya mau makan, tiba-tiba malaikat Jibril ini membawa paket makanan dari surga. Itu kan namanya karomah. Karena Bunda Maryam, dia perempuan yang suci. Perempuan yang memiliki keistimewaan dan keutamaan. Bahkan menurut kami orang muslim. Ya, tetapi beliau kan bukan nabi. Nah, ketika mendapatkan hal yang seperti ini, itu dikatakan karomah.
proses mau melahirkan. Iya. Bunda Maryam itu kan harus keluar dari Yerusalem atas perintah Allah menurut keyakinan orang Muslim. Maka begitu dia sendirian, dia merasa bahwa dia itu ditinggal. Wa kuntu nasyan mansia, seolah-olah saya itu dilupakan. Padahal saya dalam keadaan hamil dan mau melahirkan. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bijid'in nahlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Maka kata Allah, Maryam, apa sih yang mengganggu perasaanmu? Kamu lapar. Kalau kamu lapar, nyender ke batang kurma. Itu kurma mati, pohon mati itu. Begitu disenderkan wahuzi ilaiki dan digerak-gerakkan, tiba-tiba tuh sakit alaiki rutoban jania. Turun rutob, buah kurma. Ini menarik loh. Ada orang yang mempermasalahkan Natal itu seharusnya tidak 25 Desember. Karena kurma tidak berbuah di musim yang dingin. Itu salah paham dan salah jalan. Karena kelahiran Nabi Isa dalam pandangan Islam itu mukjizat. Maka kalau Allah bisa mendatangkan bayi tanpa ada bapak, apa ini nggak ada susah dan nggak ada berat buat Allah. Tentu Allah bisa mendatangkan kurma bukan pada musimnya, dan ini menjadi karomah buat ibunda Maryam. Begitu digerak-gerakkan pohon tadi, yang tentu kurma itu tidak ada di bulan Desember, tiba-tiba pohon tadi itu menjatuhkan rutoban janiyah, kurma-kurma yang muda yang seger itu dimakan. Begitu dimakan, haus. Kata malaikat, lihat di kakimu itu mengalir air yang jernih. Kata Allah, Maryam, kami tidak pernah meninggalkanmu. Kamu ada selalu dalam penghormatan kami, ada dalam kedermawanan kami. Itu namanya karomah. Karomah. Oke, jadi memang sesuatu yang istimewa di luar dari kebiasaan. Di luar dari kebiasaan dan tidak diberikan kepada Nabi. Tetapi kepada orang-orang yang baik yang Allah pilih. Oke. Jadi Pak Kiai, kalau kemudian perbedaannya dengan mukjizat jelas. Kalau mukjizat hanya dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Oleh Nabi dan Rasul. Itu diantara perbedaannya. Yang kedua, mukjizat itu Allah berikan kepada orang yang terjaga dari awal. Rasulullah itu kalau dicek DNA ke atas, itu lahir dari semua orang yang tidak pernah sujud tidak kepada Allah. Ya, jadi jangan membayangkan Sayyid Abdullah itu kafir. Gitu loh. Artinya ini lahir dari bapak ibu yang tidak pernah melakukan kemusyrikan, tidak pernah melakukan perzinaan. Ini disambung sampai Nabi Adam. Itu namanya nanti mukjizat karena jadi nabi. Tetapi kalau karomah tidak. Bisa jadi orang itu asalnya bermaksiat kepada Allah, kemudian taubat menjadi orang yang soleh. Lihat sejarah. Di sana ada Ibrahim bin Adham misalnya, anak penguasa yang dulu lalai dari agama, kemudian menjadi sufi agung di sana. Cerita-cerita seperti ini banyak. Jadi intinya, karomah itu akan Allah berikan kepada orang yang boleh jadi dulu bermaksiat, tetapi kemudian kembali secara istiqomah ke jalan Allah. Jadi tidak harus melihat masa lalunya. Kalau mukjizat itu ada rekam jejak kebaikan yang dimiliki. Jadi setiap orang pun bisa punya kesempatan untuk mendapatkan karomah ini. Bisa, karena dia bagian dari rahmat Allah. Siapa yang tidak bisa mendapatkan rahmat Allah? Tinggal nanti sejauh mana kita itu pantas untuk menerima karomah atau tidak menerima karomah. Karomah itu Allah berikan kepada orang yang pantas menerima. Artinya apa, Mila? Dia orang yang terjaga ibadahnya. Maka Imam Abu Yazid Al-Bustami itu bilang, idza ra'aita rajulan dza karomatin. Kalau kamu melihat orang punya karomah, hatta tatira fil hawa, bisa terbang, ya, atau jalan di air, atau hujan nggak basah, fala taghtarru. Jangan kamu tertipu sampai kamu melihat bagaimana perilaku orang itu di hadapan syariat Allah. Nih, penting. Jangan orang kemudian mengatakan, saya ini tidak mengerjakan syariat. Nggak usah sholat, nggak usah sedekah. Yang penting hatinya ikhlas. Loh, dari mana kita tahu ikhlas kalau nggak pernah sedekah? Dari mana saya tahu pekerjaan saya itu karena Allah? Kalau pekerjaan itu tidak pernah saya lakukan. Bagaimana saya tahu rasanya laut kalau saya tidak pernah kemudian naik kapal?
Kan begitu. Makanya di sini karomah dan non karomah yang benar itu dibedakan pada perilaku manusianya. Oke. Nanti yang terakhir yang ingin saya sampaikan para pemirsa, dulu guru saya bilang gini, kalau orang yang betul-betul memiliki karomah itu biasanya disembunyikan oleh orang tersebut. Oh, malah bukan ditampak-tampakkan. Oke. Kalau ditampakkan tuh makelar gitu loh. Nah, kalau ditampak-tampakkan itu bukan karomah yang benar. Jadi ada orang misalnya punya karomah. Misalnya saya ketemu dengan orang, saya curhat. Ini Pak, tolong doakan saya, ini mobil saya atau tanah saya kok enggak laku-laku, saya jual. Iya, tahu-tahu begitu saya ketemu habis orang itu, tanah saya laku. Maka besok saya terima kasih kan, Kiai terima kasih betul di doanya Kiai. Dia akan mengingkari untuk menjaga hatinya kepada Allah. Kamu siapa? Kok bisa terima kasih? Loh, kan yang kemarin saya ketemu kayak enggak, kita enggak pernah ketemu. Ini fotonya. Dia kata, oh iya benar. Memang kita bertemu kemarin, tapi saya mohon maaf. Hari itu saya lupa tidak mendoakan Anda. Padahal dia berdoa benar-benar. Dia tidak ingin merusak hatinya kepada Allah. Jadi kalau ada kemudian karomah dipamerkan, ditempelkan, apalagi di marketplace, ya, terus ada Tokopedia jualan karomah, itu dipastikan oleh guru saya bukan orang yang pantas untuk menerima karomah. Oke, dan satu lagi ya, dihadapkannya dengan syariat tadi. Syariat Apakah tadi, mengikuti atau tidak ya Pak Kiai? Iya, Oke, iya. baik. Artinya semakin tinggi karomahnya, semakin naik syariat. Levelnya, baik. Iya. Pak Kiai menarik, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.